Dan saat ini sudah bergabung bersama kami perancang busana adat yang dikenakan Presiden Jokowi, Juli Sutrisno Laiskodat. Selamat sore Bu Juli. Selamat sore. Selamat Hari Merdeka Bu. Merdeka. Merdeka. Bu, pertama-tama kami ingin konfirmasi dulu bagaimana ide untuk merancang pakaian Pak Jokowi hari ini, pakaian adat NTT, Timur Tengah Selatan. Oh iya, apakah saya boleh ralat sedikit? Saya tidak merancangnya karena perancangnya itu adalah leluhur nenek moyang dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Timur Tengah Selatan. Karena ini adalah baju adat yang memang sudah ada pakemnya. Oke. Seperti itu. Jadi artinya ini yang sudah dilestarikan ya Bu? Iya, ini yang kami lestarikan. Jadi perancangnya adalah leluhur kami. Oke, bisa dijelaskan Bu, ini tiba-tiba Pak Jokowi mengapa tampilannya dengan pakaian adat NTT? Apa yang tidak diketahui oleh publik? Baik, waktu saya ingat saya berbalik yang kemarin dulu ya, jangan yang ini hari dulu. Waktu pada saat saya ingat tanggal 11, saya diteleponi oleh salah satu pihak dari istana dan meminta untuk, karena saya Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, meminta untuk siapkan pakaian adat untuk pidato kepresidenan 14. Jadi saya menanyakan apa sih kira-kira yang mau dipakai kabupaten mana, karena kami mempunyai 22 kabupaten. Jadi karena Pak Jokowi kan sering datang ke NTT, jadi beliau juga udah paham lah budaya-budaya kami. Jadi beliau memilih antara rote dengan sabu, yang mana kami sajikan kepada beliau baju adatnya, dan pada saat tanggal 14 beliau Pak Presiden memilih pakai sabu raijua Nusa Tenggara Timur. Dan terus saya pikir bahwa itu suatu kehormatan buat kami satu kali itu, tetapi ternyata kami mendapatkan rezeki dan kehormatan kedua kali. Tanggal 15 sore saya diteleponin lagi oleh salah satu staf dari kepresidenan dan meminta untuk Pak Jokowi berkenan satu kali lagi memakai untuk 17 Agustus. Dan itu saya sebagai Ketua Dekranasda mensarankan untuk supaya dan nuansa merah putih seperti itu. Dan saya sajikan memberi pilihan adalah dari Kabupaten Malaka sama Kabupaten Timur Selatan. Dan Pak Presiden memilih untuk Timur Tengah Selatan ini. Jadi persiapannya hanya 3 hari ya Ibu untuk mempersiapkan baju yang dikenakan Pak Presiden ini? Kalau yang sabu raijua saya dikasih waktu 3 hari. Kalau yang ini hari saya dikasih waktu 2 hari. Luar biasa. Ini yang dikenakan oleh Presiden di upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini kan kain yang bermotif kaif berantai nun kolo begitu ya Ibu ya. Apa makna di balik itu Ibu? Seperti saya yang pakai itu tadi sudah dijelaskan, karena kami ini hampir semua kabupaten itu dengan ciri khas motif sendiri dan mempunyai cerita filosofi dari nenek moyang kami. Sehingga yang dikenakan kedua kalinya, sabu raijua maupun yang ini hari Pak Presiden pakai dari Timur Tengah Selatan, dua-duanya itu adalah dirias biasanya untuk raja-raja. Karena kami Nusa Tenggara Timur biasanya memberi kehormatan pemimpin tertinggi di Indonesia, khususnya Pak Presiden. Kami merasa bahwa harus dikenakan sebagai rajanya kami. Jadi itu filosofinya ada seperti salah satu yang dikenakan untuk di dadanya ini, aksesorisnya ya. Ini melambangkan matahari. Jadi beliau ini menjadi mataharinya kita semua. Di mana di dalam kegelapan kita, di mana kita merasa tidak berdaya, tetapi selalu ada pemimpin kita yang menyinari melalui matahari. Kemudian juga ada tas sirih pinangnya ya Ibu ya? Iya. Itu maknanya apa Ibu? Punya filosofi khusus kah? Jadi kalau sirih pinang itu sudah menjadi salah satu adat orang Timor. Di daratan timur ini kami makan sirih pinang. Dan sirih pinang itu biasanya memang biasa kan kita dari satu wilayah ke satu desa itu jalannya jauh. Jadi mereka harus sambil mengunyah sirih pinang sambil berjalan. Tetapi dengan sirih pinang ini kami selalu ada yang namanya budaya itu untuk menyerahkan sirih pinang kepada tamu yang baru datang, yang datang ke kita untuk menyajikan. Itu menandakan supaya adalah persahabatan, perkumpulan persaudaraan itu diikat oleh sirih pinang tersebut. Seperti itu. Oke, Bu, terus terang saya bisa dikatakan dalam tanda kutip naksir sekali Bu dengan apa yang digunakan Pak
Jokowi, Pak Presiden hari ini. Selain yang Anda sebutkan tadi, suatu kebanggaan bagi NTT, apa makna penggunaan baju adat NTT ini, Bu, tanggal 14 Agustus sampai peringatan kemerdekaan? Kalau khusus untuk NTT Nusa Tenggara Timur, karena ini mungkin baru pertama kali yang mana pemimpin tertinggi di Indonesia mengangkat kita begitu tingginya, sehingga saya sedikit kesaksian kemarin pada saat tanggal 14, itu sempat ada salah satu mama-mama penenun telepon saya sambil menangis. Jadi saya bilang, Mama kenapa menangis? Saya pikir ada masalah apa atau kedukaan, ternyata beliau bilang bahwa Ibu, saya merasa haru dan terbangga. Bangga sekali karena tenun NTT Pak Jokowi pakai. Karena kami selama ini di desa, mama-mama penenun ini udah kewajiban kami menenun, tetapi kami merasa, ya kalau Jawanya bilang wong deso, orang kecil, tetapi ini hari bisa Pak Jokowi mengangkat itu dan kami merasa terangkat, itu memotivasi mereka. Jadi sekali lagi saya merasa bersyukur sekali ya, Pak Jokowi telah mengangkat harkat martabat Nusa Tenggara Timur. Oke, luar biasa, sekaligus promosi ya Bu ya. Kita berharap bahwa usaha yang dilakukan oleh mama-mama penenun di sana tetap berjalan dengan baik. Terima kasih untuk waktu Anda berdiskusi dan berbincang bersama kami, Bu.